Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Untuk memulai perenungan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Damai dan kasih-Mu kiranya Allah memimpin hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang sesaat lagi akan nyata di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami boleh dimampukan untuk mendengarkan dan mengamalkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini diambil dari ayat Alkitab yang tertulis dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat renungan pada kita hari ini memperlihatkan ketika orang-orang di sekitar Yesus memandang orang-orang yang kelaparan, tunawisma, atau mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, orang-orang yang kelaparan dan kehausan, mereka menyebutnya sebagai orang-orang yang hina. Namun Yesus menyebut mereka sebagai saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka yang seharusnya butuh pertolongan, justru mereka mendapatkan pengasingan, sikap yang membuat mereka merasa termarginalkan, dipinggirkan. Mereka dihina, bahkan distigma. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk atau orang-orang yang mendapatkan balasan daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga mereka mengukurkan dan mengatakan bahwa apa yang mereka alami, penderitaan yang terjadi kepada mereka adalah karena dosa-dosa mereka, sehingga tidak layak untuk didekati, malahan harus dijauhi. Tetapi Yesus justru hadir lebih dekat lagi kepada mereka dengan mengatakan bahwa mereka yang dipandang hina itu adalah saudara Yesus. Yesus mendekatkan diri kepada mereka. Yesus datang membawa kenyamanan baru kepada mereka. Ada dua revolusi sosial yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus datang dengan sikap yang berbeda. Yang pertama, Yesus memperlihatkan bahwa orang-orang yang dipandang hina itu Yesus angkat derajatnya dan menjadi sama dengan Yesus. Yesus mengambil rupa yang hina, dan mereka yang hina itu dinaikkan dan dimuliakan, dibawa menjadi serupa dengan Yesus. Yesus memulihkan keadaan sosial mereka. Sehingga dengan demikian Yesus mau mengatakan mereka tidaklah hina. Justru sebaliknya, mereka itu harus diperlakukan secara istimewa karena mereka memang membutuhkan perlakuan yang istimewa dari kita. Bukan harusnya dijauhi, malahan kita harus datang mendekat kepada mereka dan menunjukkan sikap sebagai seorang saudara kepada mereka. Yang kedua, Yesus membukakan jalan berkat untuk menolong orang-orang yang dianggap hina itu tadi. Kita dipanggil untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang kelaparan dan kehausan, kepada mereka yang menderita kekurangan, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan untuk melayani Yesus merupakan salah satu sikap yang mendapatkan keistimewaan dari Yesus. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang melayani Yesus akan mendapatkan posisi di sebelah kanan Yesus ketika kelak menghadapi masa penghakiman terakhir. Dan bagaimana kita mau melayani Yesus? Yesus katakan salah satunya adalah dengan melayani orang-orang yang dipandang hina.
yaitu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Jika hari ini engkau dipertemukan dan diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan darimu, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan darimu, orang-orang yang membutuhkan doa darimu, orang-orang yang membutuhkan semangat, dorongan semangat darimu, orang-orang yang membutuhkan kehangatan, persahabatan, dan pertolongan darimu, berilah dengan rela, berilah dengan sukacita. Datanglah kepada mereka dan nyatakan bahwa engkau mau melakukannya, karena engkau pada saat itu bukan hanya melakukan untuk dia, tetapi sesungguhnya engkau melakukannya untuk Yesus. Ketika Yesus memperhitungkannya sebagai perbuatan yang diistimewakan, itu artinya Yesus mencatat setiap pelayanan yang engkau lakukan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantulah mereka dengan ketulusan. Bantulah mereka yang benar-benar menginginkan, membutuhkan pertolongan darimu. Buka tanganmu. Jangan memandang mereka rendah, apalagi menghina dan menyingkirkan mereka. Sebab dia adalah saudara Yesus. Dan ketika engkau memperlakukan hal yang buruk kepada mereka, itu artinya engkau melakukannya kepada Yesus. Dan sebaliknya, ketika engkau melayani mereka, engkau menolong mereka, engkau membantu mereka, engkau mengulurkan tanganmu untuk mereka, itu artinya engkau melakukannya untuk Yesus. Engkau memberikan yang terbaik untuk Yesus. Lakukanlah, karena saat engkau melakukannya, engkau sedang menjamu Yesus. Amin. Kita berdoa. Mampukan kami ya Allah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat kepada setiap orang di sekitar kami, bahkan menjadi pembawa sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Ketika kami tidak dimampukan untuk memberi atau menolong di dalam materi, mampukan kami untuk menolong dari perkataan, dari dukungan, dari setiap doa yang boleh kami berikan kepada mereka. Biarlah ya Allah kehadiran kami dimanapun Tuhan menempatkan kami menjadi berkat kepada setiap orang yang membutuhkan, kepada setiap orang yang saat ini kelaparan, kepada mereka yang saat ini menjadi korban bencana alam, korban peperangan, korban dari setiap kemiskinan. Biarlah ya Allah kami Engkau pakai dan kami Engkau mampukan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.